I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirl Cecilia Taimima Rebia dengan NIM 2114-201041 di kelas A1 semester 4 Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester 4 saya dengan mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 dengan dosen pengampu saya sapa dengan hormat Nars Mailin Kontul Eskap MKes. Judul yang saya akan bahas yang pertama ada pengkajian dan promosi kesehatan pada wanita, upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier dalam sistem reproduksi. Yang ketiga, tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita. Dan yang terakhir, evidence-based practice dalam keperawatan maternitas. Perempuan usia dewasa. Perempuan usia dewasa ini sering dikaitkan dengan usia produktif atau subur karena pada usia ini kemungkinan kehamilan sehat dapat terjadi. Usia antara 20 tahun sampai 45 tahun sering dihubungkan dengan masa subur atau masa usia produktif. Di usia ini wanita harus lebih memperhatikan kondisi tubuhnya agar selalu dalam kondisi prima dan bugar, terhindar dari berbagai macam penyakit khususnya untuk persiapan masa tua nanti. Kemudian teman-teman, ada ciri-ciri dewasa yang menonjol dalam masa-masa dewasa awal. Yang pertama ada masa dewasa awal sebagai masa pengaturan, masa dewasa awal sebagai usia reproduktif, masa bermasalah, masa ketergantungan emosional, keterasingan sosial, masa komitmen, masa yang sering merupakan masa ketergantungan, masa perubahan nilai, dan masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Dan juga masa dewasa awal ini merupakan masa sebagai masa kreatif. Kemudian promosi kesehatan pada wanita usia dewasa. Masa wanita subur ini harus menjaga dan merawat personal hygiene, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelaminnya dengan rajin membersihkannya. Oleh karena itu, wanita usia subur dianjurkan untuk merawat diri. Petugas kesehatan juga harus menjelaskan mengenai personal hygiene, yaitu pemeliharaan keadaan alat kelamin dengan rajin membersihkan dan mencegah penyakit yang dapat diakibatkan dari hal tersebut. Dan diharapkan dengan adanya pendidikan kesehatan ini dapat mengoptimalkan aktivitas self-care secara langsung dan kualitas hidup wanita usia subur dapat meningkat. Pencegahan primer. Pencegahan primer ini dapat juga diartikan sebagai bentuk pencegahan terhadap terjadinya suatu penyakit pada seseorang dengan faktor resiko. Tahap pencegahan primer ini diterapkan dalam fase prepatogenesis, yaitu pada keadaan di mana proses penyakit belum terjadi atau belum dimulai. Nah, bentuk pencegahan primer itu seperti kalau pada pria itu seperti promosi kesehatan, perbaikan hygiene dan sanitasi lingkungan, peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, antara lain pelayanan kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. Kemudian kalau pencegahan kepada wanita yaitu termasuk pencegahan HIV, pencegahan kanker payudara, pencegahan vulvaginitis, pencegahan gonorrea, pencegahan sifilis, dan herpes genitalis. Yang kedua ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder itu merupakan di mana pencegahan sasaran utamanya adalah mereka yang baru terkena penyakit atau yang terancam akan menderita penyakit itu. Yang ketiga ada pencegahan tersier. Nah teman-teman, pencegahan tersier ini berfokus kepada proses adaptasi kembali, di mana tujuan utamanya dari pencegahan tersier ini adalah mencegah kecacatan, kemudian kematian, serta usaha rehabilitasi. Seperti contoh pencegahan tersier yaitu dengan pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan sadari ini adalah cara efektif
untuk mendeteksi sedini mungkin. Apakah para wanita ini disarankan untuk melakukannya sendiri karena mereka sendiri yang benar-benar mengenal struktur payudara normal mereka sendiri. Nah, pemeriksaan sadari ini dilakukan oleh wanita yang setelah berusia 20 tahun. Saat yang paling tepat untuk melakukan pemeriksaan ini adalah di mana hari ke-5 sampai 7 setelah menstruasi. Kemudian materi yang ketiga yang saya akan bahas yaitu tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan pada wanita. Pertama ada angka kematian ibu. Angka kematian ibu dapat terjadi pada saat kehamilan, sewaktu melahirkan ataupun selama masa nifas, yakni setara pada 42 hari setelah melahirkan dan tidak terlihat atau tidak melihat durasi maupun letak kehamilan. Nah, teman-teman, adapun faktor penyebab kematian ibu hamil. Yang pertama, penyebabnya secara langsung sangat berkaitan dengan medis, berhubungan dengan komplikasi obstetrik selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas ataupun masa postpartum. Yang kedua ada pendarahan. Pendarahan ini eksklamsia, partus lama, kemudian komplikasi aborsi, dan juga infeksi. Nah, penyebab tidak langsungnya seperti apa? Faktor penyebab tidak langsung kematian ibu hamil diakibatkan oleh penyakit yang diderita si ibu atau penyakit yang timbul selama kehamilan dan tidak ada kaitannya dengan penyebab langsung obstetrik. Tetapi penyakit tersebut diperberat oleh efek fisiologik pada kehamilan. Kemudian ada materi terakhir yang kita akan bahas yaitu Evidence Based Practice dalam keperawatan maternitas atau EBP. EBP ini merupakan upaya untuk mengambil keputusan klinis berdasarkan sumber yang paling valid dan relevan. EBP dalam keperawatan maternitas 2 yaitu peningkatan pemenuhan kebutuhan spiritual pada pasien kanker ginekologi di ruangan onkologi. Kesejahteraan spiritual memberikan manfaat positif terhadap kondisi psikologis pasien karena penyakit yang dialaminya. Kesejahteraan spiritual tidak hanya mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, tetapi mencukupi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Metode yang digunakan dalam penulisan menggunakan action research yang dilakukan di ruang onkologi melalui workshop asuhan keperawatan spiritual, sehingga dapat melakukan tindakan edukasi pada 10 orang pasien kanker serviks yang didampingi oleh keluarga melalui media leaflet yang berisi tata cara sholat dan doa-doa untuk kesembuhan penyakitnya. Hasil dari kegiatan tersebut didapatkan bahwa kesejahteraan spiritual pasien meningkat sehingga diperlukan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah dilakukan dengan partisipasi aktif dari perawat ruang untuk terus melakukan asuhan keperawatan yang komprehensif, biopsikososio-spiritual sehingga kebutuhan spiritual pasien bisa terpenuhi. Teman-teman, itu tadi penjelasan singkat dari saya mengenai materi pengkajian dan promosi kesehatan pada wanita, upaya-upaya pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada sistem reproduksi, tren dan isu keperawatan maternitas terkait masalah-masalah kesehatan wanita, dan evidence-based practice dalam keperawatan maternitas. Semoga menjadi penambahan wawasan bagi teman-teman yang sudah menonton, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Teman-teman yang ingin kuliah atau yang ingin pendidikannya berlanjut, yuk gabung bersama kami di UNPI. Universitas Pembangunan Indonesia Manado, apalagi di Fakultas Keperawatan. Karena kenapa? Di Fakultas Keperawatan sudah terakreditasi B, jadi sudah pasti aman dan terpercaya. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di UNPI, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI Jaya, UNPI Kampus Merdeka. Terima kasih.